Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Pagi ini kami sedang berada di Tanggul Lebak Jaya Tekan, tepatnya di alun-alun selatan, alun-alun kidul ya pemirsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para pemirsa dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda berada. Pesan saya malam hari ini, kalau untuk menonton tayangan ini, bersihkan hati menuju ridho ilahi. Oke pemirsa, boleh kita mulai ya. Tapi jangan lupa sebelum menonton video ini, subscribe dulu tombolnya ya, biar bunyi tring gitu. Nah ini kita mulai pemirsa. Kita mau mulai gimana caranya mengatasi kompor gas LPG yang susah nyalanya. Banyak sekali faktornya, yaitu bisa dari kompor atau regulator atau dari tabungnya. Nah ini kita akan memberikan solusi gimana supaya kompor ini bisa dengan normal kita nyalakan dan nggak ada kendala. Nah, pertama-tama itu kita kalau susah menyalakan kompor, kadangkala regulatornya ini susah sekali untuk mengeluarkan gas ini, padahal kita sudah tancapkan di tabung ya. Ini gimana caranya biar supaya nanti kompor bisa nyala. Ini kita on kan ke bawah. Nah, ini dan regulator ini termasuk regulator otomatis. Otomatis itu kita harus pasang selang ini. Kalau sudah dipasang kadangkala sok ngosos, sok enggak. Nah itu harus diganjel atau menyesuaikan sealnya ya, agar tidak ngosos ataupun biar regulatornya aman. Jadi saat dinyalakan nggak ada kebocoran gas, sehingga kita aman sekali pakai. Nah ini sebelumnya gini pemirsa, kita tancapkan selang. Kita tancapkan selangnya ke regulator agar nanti bisa, tapi jangan lupa ini pakai klem. Ini kalau saya bisa pakai klem seperti ini pemirsa. Klemnya ini nanti kita pasangkan, tapi bagi saya karena saya tukang servis tadi tahu, nah ini kita langsung tancapkan ke kompornya. Ini gini pemirsa, setelah kita tancapkan jangan langsung dinyalakan. Kalau kadang-kala kalau biasanya setelah tancapkan ke tabung langsung dinyalakan, itu gini pemirsa, karena kita di sini pakai regulator yang otomatis, jadi sebelum menyalakan kompor harus diketuk di sini karena ini otomatis. Jadi biar buka gasnya, biar menyalurkan ke gas ke kompor. Nah itu gini caranya, kita ketuk 3 kali atau 2 kali cukup. Setelah itu kita nyalakan. Oke pemirsa, ini nyala. Nah ini kita matikan. Nah ini kendalanya gini pemirsa, kita mau memberikan solusi, kadangkala kompor kok sulit sekali nyalanya karena banyak faktor, bisa dari regulatornya, bisa dari kompornya, atau kompornya kotor gitu pemirsa. Nah itu solusinya gimana? Kita lepas dulu regulatornya dari tabung pemirsa. Oke, pertama-tama kita memberikan ilmu, jadi supaya nanti kalau mau pakai kompor tahu kalau ada kerusakan bisa memperbaiki sendiri, atau kalau nggak berani memperbaiki sendiri bisa bawa ke tempat kami, yaitu di selatan alun-alun kidul ya pemirsa. Gini pemirsa, ini di sini ada mesin, jadi kalau sulit dinyalakan bisa dari regulator atau bisa dari kompornya. Kalau dari kompor ini gini pemirsa, ini seperti ini ada 2 mesin dan di sini ada pematik, Nah pematiknya itu gimana pemirsa? Nah itu kita bersihkan seperti ini. Biasanya di sini pemirsa, di pematik ini ada kotorannya, atau kemungkinan keramik pematik ini sudah nggak fungsi, jadi nggak bisa mengeluarkan titik pematik listrik, titik api ya. Kalau nggak gitu ini mati, bisa juga dari baterainya yang ada kabelnya ini, biasanya juga mati, atau dari pemukul yang bunyi cetik itu sudah aus pemirsa. Jadi banyak faktornya. Nah itu supaya
bisa nyala kembali. Coba kita bersihkan. Ini ada pematik di sini, kemungkinan di sini ada yang kesumbat, jadi harus pakai olor rim pemirsa. Ini olor gini jadi untuk membersihkan saluran pematik. Kadangkala di sini kesumbat kotoran yang dari laba-laba yang kecil pemirsa, biasanya nyumbat di sini. Kalau sudah dibersihkan gini yang bawah, lalu yang atasnya kita bersihkan. Biasanya di sini di saluran pematik kesumbat laba-laba kecil membuat sarang gitu, jadi susah nyalanya. Kalaupun mau nyala biasanya 5-6 kali baru nyala pemirsa. Nah itu setelah kita korok-korok gini baru kita nyalakan pemirsa. Jadi kalau sudah gitu biasanya langsung nyala pemirsa, seperti ini. Lupa pemirsa, belum ditancapkan regulatornya. Kita pasang lagi, kita ketuk sini biar buka gasnya, baru kita nyalakan. Tapi jangan lupa kalau ketok-ketok setiap habis ganti tabung aja, jangan lepas buka kecuali gasnya itu proses pemirsa dari sini ya. Jadi seperti ini sudah nyala karena tadi mungkin kesumbat atau faktor lain itu yaitu dari regulatornya yang nggak mau mengeluarkan gas. Sudah ditancapkan ke katupnya tapi nggak mau mengeluarkan gas karena apa? Di sini ada pentil pemirsa. Kalau kita on kan gini, di sini ada pentil ini. Nah kalau ditabung ada pentilnya yang di sini. Kalau kita colok pakai obeng kecil biasanya bunyi jos-jos pemirsa gitu pemirsa. Nah ini gini pemirsa. Jadi kalau sudah gitu kita coba colokan gini. Kalau biasanya kadangkala juga faktornya bisa dari regulatornya kadangkala rusak. Tapi karena ini saya buat pakai regulator yang normal, jadi kemungkinan nggak ada kendala pemirsa. Jadi seperti. Tapi kalau nggak berani servis bisa datang ke tempat kami ya. Selatan alun-alun kidul, tepatnya Tanggul Lebak Jayatakan gitu pemirsa. Nah ini kita teruskan. Ada juga faktornya pemirsa. Kenapa kok nggak mau nyala? Kadangkala regulator itu di sini otomatis sudah diketuk-ketuk ini tetap nggak mau nyala. Itu kenapa? Dalam regulator ini biasanya otomatisnya nggak fungsi, jadi nggak mau mengeluarkan gas menyalur ke kompor, sehingga apa? Kompor sulit dinyalakan dan susah sekali gitu pemirsa. Jadi setelah itu kalau kita tadi sudah benerin, sudah normal, kompor mau nyala, kemungkinan kita nggak ada kendala. Terus faktor lain pemirsa, kadangkala gini, gas itu kadangkala nyalanya, kompor itu nyalanya kok besar. Itu faktornya kemungkinan regulator ini sudah nggak normal, jadi rusak pemirsa. Kalau rusak dalamnya ini ada alatnya yang kemungkinan jebol pemirsa, sehingga mengeluarkan gas itu besar sekali pemirsa. Kadangkala orang kalau mau menyalakan kompor bunyinya jos gitu. Kalau sudah josnya keras, jangan sekali-kali untuk diteruskan. Bisa-bisa kalaupun nyala bisa mengeluarkan api sampai besar sekali pemirsa gitu pemirsa. Jadi gini pemirsa, ini tadi saya teruskan ya. Pokok permasalahannya kompor nggak mau nyala. Pertama itu kesumbat. Kedua kadangkala gini pemirsa, kalau pemirsa punya kompor itu pakai meja ya Pak. Meja itu kalau bisa harusnya selalu bersih, jangan sampai kotor. Kalau kotor itu kebanyakan seperti ini pemirsa, laba-laba bisa masuk ke meja, jadi laba-laba bisa masuk ke saluran api pematik sehingga kompor nggak bisa dinyalakan. Dan ini lagi pesen lagi pemirsa, jangan lupa ya kalau pas mau nyalakan, biasanya kalau pasang selang kadangkala ini kendor. Pokok jangan sampai kendor sekali, harus diklem pakai klem seperti ini. Jadi yang keras, kalau sudah keras kan aman, jadi kita takut nggak kesambar api gitu pemirsa. Nah ini gini pemirsa, ini tadi saya teruskan ya. Ini biasanya di sini ada pematik. Pematik ini kadangkala nggak mau nyala. Nah itu karena pertama
tadi ini mungkin kena minyak keramik pematiknya sehingga nggak mau mengeluarkan bunga api listrik yang dari baterai kecil. Baterainya kecil pemirsa kalau untuk kompor. Setelah itu kalau itu kita bersihkan, tapi kalau misalkan sulit sudah dibersihkan kok nggak mau nyala, berarti harus diganti keramik pematiknya. Faktor kedua atau ketiga ini tadi. Setelah itu yang lainnya pemirsa itu bisa dari baterai. Baterai ini juga bisa mati pemirsa. Jadi ada waktu masa habisnya ya pemirsa. Kalau dipakai terus-terusan kadang-kala sok ini nggak mau mengeluarkan pematik, harus diganti baterainya ini. Jadi itu. Terus ketiganya pemirsa, di sini pemirsa ada namanya palu pematik. Palu pematik itu kalau untuk kompor itu biasanya besi kecil pemirsa. Itu yang biasanya kalau di ceklekkan gitu atau dinyalakan gitu kompor bunyinya ceklek-ceklek gitu. Nah itu palunya sok aus, jadi nggak bisa mengeluarkan bunga api listrik, sehingga kalau mau menyalakan kompor itu kompor nggak mau nyala pemirsa. Nah itu pemirsa. Nah setelah ini selesai pemirsa pembahasannya. Jangan lupa kalau besok misalkan pemirsa mau pengen servis kompornya sendiri di rumah ataupun kemungkinan mau datang ke tempat kami jauh, jangan lupa selalu lihat tayangan saya ini biar jenengan dapat ilmu dari saya. Itu pemirsa, sekian dulu pemirsa, terima kasih. Kemungkinan besok disambung lagi. Pemirsa, kita nyalakan dulu. Ini sudah pasang lagi, kita ketok lagi sini biar gasnya keluar ke kompor, baru kita nyalakan. Oke pemirsa, gitu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya setelah menonton tayangan ini. Assalamualaikum. Selamat siang, sampai di sini dulu pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.